Oke, kita mulai ya market review kita ya. Nah, indeks seperti ini. Jadi udahlah kita udah mention itu sebelumnya. Jadi ini sekarang udah mau mendekati nih area supportnya ya. Jadi kalau dia udah apalagi besok Jumat kan, ya udah turunkanlah sekalian ya. Sampai ke daerah sini kita mau lihat seperti apa nanti. Ya tapi yang pasti adalah ya indeks seperti ini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kita biarkan saja dia koreksi. Jadi ada saat dimana siapa yang ngomong itu ya? Kayak sepertinya sih Jesse Livermore ya. Jadi ada saat dimana kita bisa trading, di saat dimana kita bisa seneng-seneng. Oh, saya setup seperti ini jalan loh, cuan loh gitu ya. Pada saat market lagi bullish. Nah, pada saat market lagi bearish begini, apa yang teman-teman lakukan? Ya pergilah memancing. Atau ya kalau teman-teman tidak suka mancing, ya pergilah liburan. Sibuklah dengan kegiatan yang lain. Nggak perlu harus kita menantang trend. Ya itu udah saya katakan dari minggu yang lalu ya. Jadi trend nggak usah dilawan. Nanti dia udah bagus, udah jadi friends kita, udah jadi teman kita, baru kita datengin. Jadi gitu ya. Nah, hari ini apa yang mau kita bahas? Yang hari ini adalah kita mau bahas tentang yang namanya risk dan money management. Ini saya mau mention ulang saja ke teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali yang merasa bahwa kalau dia kena stop loss kok gede banget ya. Betul ya? Kok kayak gue nggak nyaman ya dengan stop loss segini ya. Ya. Nah, jadi kita mulai dulu ya dari awal tentang yang namanya risk dan money management. Ini sebenarnya harusnya sudah teman-teman rancang sebelum teman-teman action, sebelum teman-teman pergi ke pasar. Ya jadi udah direncanakan dulu sebelumnya. Namanya risk dan money management. Apa itu? Ini adalah pertama adalah menyangkut modal kita. Kita bahas satu-satu. Jadi ini saya usahakan cepat ya. Tetapi ya minimal teman-teman bisa mengerti. Sekarang modal. Saya mengerti teman-teman mungkin punya dana yang besar sekali dan pengen cepet-cepet gitu ya bisa merasakan cuan di pasar dan sebagainya. Tetapi sekali lagi ya, bukan berarti kalau memang teman-teman punya modal yang besar harus dicemplungin semua. Apalagi teman-teman yang masih baru atau baru mungkin membangun trading system yang harus ada waktu di mana setelah teman-teman backtest ini for testingnya. Nah pada saat for testing itu kan mungkin akan berbeda dengan apa yang teman-teman lakukan pada saat backtest. Kenapa berbeda? Karena pada saat backtest lu nggak melibatkan uang dan tidak melibatkan emosi. Nah sedangkan pada saat forward testing atau live trading ya itu sudah melibatkan uang lu, uang beneran sama emosi lu. Nah sehingga alokasi modal ini menjadi penting. Kenapa? Dari situ kita bisa lihat kita nyaman apa enggak. Bagaimana ukuran nyamannya kita? Oke ya. Kita mulai dulu dengan namanya risk per trade. Jadi ini adalah resiko yang berani kita lihat kalau uang ini hilang. Sebenarnya ya bukan masalah berani ya, bukan masalah kita udah uang kecil nggak apa-apa lah dan sebagainya, enggak ya. Setiap uang, setiap sen yang hilang itu berharga buat kita. Tapi teman-teman harus membuat batasannya. Berapa besar gitu ya. Kalau seandainya uang ini hilang, tidak mempengaruhi apapun pada keuangan kita. Ya, pada emosi kita. Karena kita sudah siap untuk melihat uang ini hilang. Ya, kita menyiapkan diri untuk melihat uang ini hilang. Nah, dari awal teman-teman coba renungkan dulu nih. Renungkan kira-kira berapa besar ya. Kalau gue anggap modal gue adalah 100%. Nah, berapa besar yang gue sanggup melihat dia hilang. Yang kita rekomendasikan untuk teman-teman bikin risk per trade. Risk per trade itu adalah resiko per transaksi ya. Resiko per transaksi adalah 1% saja. 1%. Kalau udah mengerti, udah tahu bagaimana cara trading sistemnya bekerja dan lain sebagainya, lu boleh gedein sampai 2%. Udah cukup di situ aja. Nggak perlu ditambah lebih gede lagi. Jadi hanya 1-2%. Jadi setiap kali lu mengalami loss, atau kayak hari ini lah ya, banyak yang kena stop loss kan, ya. Lu udah tahu bahwa yang hilang dari modal lu adalah 1%-nya. Jadi kalau hari ini lu closing ya, stop loss kena 5 transaksi,
Berarti lu udah tahu 5% itu hilang. Lu tahu itu. Nah, kalau udah bicara mengenai risk per trade, misalnya anggaplah 1%. Ya, 1%. Nah, terjemahkan 1%-nya itu kira-kira berapa? Misalnya 1 juta. Oke ya, setiap transaksi kalau dia kena stop loss, gue hilang 1 juta, kelihatannya oke, gue nyaman saja. Ya, kalau dia udah nyaman, berarti teman-teman tinggal bagikan 1 juta bagi ke 1%. Berarti modalnya yang teman-teman boleh pakai untuk trading, ya itu adalah 100 juta. Itu modalnya. Kenapa? Karena kalau hilang 1% atau kena stop loss dalam setiap transaksi dari 100 juta itu, maka teman-teman tahu bahwa yang loss itu adalah 1 juta. Dan lu udah siap untuk itu. Ya, lu harus nyaman dulu untuk ini ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman sudah putuskan 1%, risk per trade-nya 1%, maka modalnya teman-teman berarti adalah risk per trade-nya 1%. Nah, 1% ini berapa teman-teman terjemahkan? Misalnya, oke, setiap kali rugi ini adalah 1 juta. 1 juta. Nah, dengan begitu teman-teman tahu bahwa berapa besar modal yang harus disiapkan dari awal. Ya, jadi kalau udah 1%, 1% ini adalah sekitar 1 juta, maka modal yang gue siapkan adalah sekitar 100 juta. Kalau seandainya teman-teman lihat, oke lah, 10 juta pun nggak apa-apa. Ya, kalau ini 10 juta, maka modal teman-teman adalah 1 miliar. Gitu loh. Ini dapat dari mana? Dapatnya dari gini aja. Nih, biar nanti gampang ganti-gantinya. Ini dibagi dengan 1%. Ya, itu dibagi dengan 1%. Nah, ini udah modalnya. Artinya teman-teman sudah tahu sejak awal setiap kali bertransaksi, nanti kan ada trading plan kan, bla 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 segala macam kan. Lalu udah tahu kalau sampai dia kena stop loss, maka itu hilangnya sekitar 10 juta. 1%-nya. 1% dari modal lu. Dan itu kita nggak merasa kenapa-napa misalnya kayak gitu ya. Ini misalnya, jadi nyaman dulu. Jadi kayak lu pacaran atau lu mau menikahi seorang cewek lah ya. Kan lu harus nyaman dulu kan sama cewek itu. Kalau enggak gimana lu mau membina rumah tangga? Rumah tangganya bisa ribut setiap hari kan? Bener nggak? Demikian juga dengan trading. Lu tentukan dulu berapa besar lu berani rugi. Ya, baru lu tentuin modal lu. Terjemahkan berapa besar rugi itu baru terjemahkan ke modal lu berapa. Oh, misalnya oke lah, nggak apa-apa, gua ambil langsung 2%. Ya sudah, ambil aja 2%. Maka teman-teman lihat ya, modalnya menjadi tinggal 500.000. Karena apa? 2% dari 500 juta itu adalah 10 juta. Nah, dengan risk per trade 2%, berarti bisa jadi stop loss teman-teman jadi gede. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi saran saya adalah buat teman-teman masih baru, 1% saja. Saya sampai hari ini juga masih pakai yang 1%. Risk per trade 1% ini maksudnya kurang lebih begini. Dalam 100 kali transaksi, uang lu hilang semua. Ya, jadi 100 kali lu coba, uang lu hilang semua. Nah, kalau dalam 100 kali lu coba, lu nggak ngerti juga tentang trading sistemnya, ya berarti ya udah nggak usah lagi. Lu udah tahu bahwa gua nggak bakat di situ. Lu memberikan kesempatan kepada diri lu untuk mencoba trading system ini sampai 100 kali. Dan kalau dalam 100 kali itu lu nggak ngerti-ngerti juga dan akhirnya gagal terus, ya berarti lu nggak cocok buat trading. Udah tinggal lu putuskan, gua nggak teruskan di trading. Berarti bisnis ini nggak cocok buat gua. Oke, itu risk per trade. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menentukan berapa banyak yang boleh gue beli. Jadi bukan seperti yang teman-teman sering lakukan. Oke, gue punya 100 1M, gue masuk 100 juta di situ, dijepret gitu aja. Ya enggak. Jadi ini semua itu ada kaitannya. Jadi teman-teman lihat di sini ya, ada namanya risk per trade. Nanti kaitannya ke berapa besar, berapa banyak yang lu boleh beli dalam sekali transaksi. Lu boleh belinya berapa gede. Ya, terus habis itu harga entry, harga target price, harga stop loss-nya itu juga menentukan position sizing lu.
Nah, untuk bisa membuat ini, harga entry, target price, stop loss itu bukan dengan tebak-menebak harga. Bukan dengan datang ke pasar, oke, lagi ramai apa, oke itu aja yang kita buy. Enggak. Untuk bisa menentukan ini, lu mesti punya yang namanya trading system. Ya, lu harus punya ini. Ini saya gedein ya, biar teman-teman lihat ya. Jadi kita bukan asal beli. Ini kegedean lah ya, nggak usah segede gitulah. Jadi bukan asal beli, tetapi lu mesti memiliki yang namanya trading system ini. Trading system ini memungkinkan lu untuk melihat setup yang ada. Jadi bukan karena sahamnya sedang lari kencang, inilah saham yang gue beli. Enggak. Tahu-taunya lu beli di pucuk, lu bikin lah yang namanya stop loss di sini. Oh, stop loss gue 1%. Kalau enggak, ini udah pasti kena punya. Gitu. Jadi ini saling berhubungan. Jadi teman-teman harus punya ini, baru teman bisa bikin ini. Ya, bikin harga entry, harga target price, harga stop loss-nya berapa. Oke, jadi walaupun teman-teman, oke, saya udah nentukan risk per trade-nya sekian, modalnya sekian. Apa yang harus gue lakukan setelahnya? Lu harus bikin ini. Makanya setiap trader sebelum maju ke medan perang, dia bikin apa dulu? Dia bikin senjata. Dia mempersiapkan diri dengan latihan, ya bagaimana ya cara menggunakan senjata ini, bagaimana ya cara menggunakan meriam ini, kapan gue nembaknya ya. Kalau dia nembaknya begini, oh mungkin harus ada arah angin segala macam. Semua teman-teman udah hitung, udah tahu bagaimana cara menggunakannya, baru lu maju ke medan tempur. Nah, yang terjadi pada trader-trader masa kini adalah, dan masa-masa sebelumnya juga, kita nggak pakai ini. Lu ngapain repot-repot? Kita kan seperti kayak ke Marina Sands, ya kan? Masuk situ, bok, udah. Kalau nggak pergi ke Genting, wah masuk situ kan nggak perlu persiapan apapun. Yang penting lu bawa uang kan, ya bawa aja sekoper uang. Nah, lu memperlakukan trading itu seperti itu. Oke, gue udah punya 1M, gue bawa tenteng aja. Udah tinggal lu lempar, oke ini Tasiao. Ya capsa, kan bukan gitu dong. Kita trading, kita kan berbisnis, bukan berjudi. Masalahnya, pada saat lu judi aja, lu masih menghitung-hitung itu semua kan. Ada orang kan ya, teman-teman lihat kayak roulette segala macam kan, itu kan masih dihitung lo sama orang. Bener, ada peluang gua untung berapa ya di sini ya. Oh, ada peluang untung gua berapa di situ. Betul nggak? Ya. Nah, demikian juga dalam trading ya. Ya, ini bukan meja judi. Ingat, ya ini bukan meja judi di mana oke, gue udah punya uang di sini, oh tinggal masukin koper, datang aja. Gitu kan? Nah, tinggal buka koper, oke hari ini ngapain ya gue ya? Ini ada satu nih saham apa gitu ya, lagi rame nih. Lagi rame nih mejanya nih. Oh, datengin aja ke situ. Oke. Ini gimana nih? Oh, menang. Oke, udah taruh aja di situ, untung 1-2% gue kabur gitu. Gitu ya. Jadi jangan melakukan itu. Maka dari itu kenapa teman-teman harus bikin ini. Agar tahu gue harus masuknya di mana. Nah, setelah teman-teman punya ini, ya kayak kita bilang lah, kalau kita kan punya kayak misalnya Money Spot lah, Comet lah, ya sebentar lagi teman-teman nanti mungkin di coaching juga saya akan perkenalkan satu untuk trend following, ada sebuah sistem gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat itu. Nah, dengan sistem itu, ya dengan setup itu, lu bikin trading plan. Lu tahu harga entry lu di berapa. Ya, harga entry lu berapa? Stop loss lu berapa? Yang penting pada setiap kali lu melakukan analisa, lu harus tahu di mana resiko lu. Ya, ingat ya, di mana resiko lu. Kenapa? Karena ini resiko adalah kendali lu. Resiko itu kendali lu. Kayak hari ini nih, atau kemarin-kemarin, lu kena stop loss, lu mau keluar apa enggak? Kendalinya di lu. Sedangkan kalau cuan kan menambah modal lu kan ya. Bener gak? Menambah modal lu. Itu juga sebenarnya tinggal lu mau TP apa enggak kan. Ya, ada orang yang 1-2% kabur, 1-2% kabur gitu kan. Tetapi begitu loss, hilang tuh uang untung-untung kecilnya. Ada orang yang, oke, gue ikut, nanti kita bicara mengenai bagaimana follow the trend lah ya. Tetapi yang pasti adalah namanya rugi itu kendali lu. Pasar itu kan selalu benar. Lu nggak bisa berargumen sama mereka. Gitu, yang lu bisa lakukan adalah follow the plan.
Apa yang sudah lu rencanakan itu yang lu lakukan. Gitu. Nah, habis itu sekarang ngomong, stop lossnya gimana ya? Ya lu udah punya trading system dulu ya, yang penting ya. Jadi lu tahu dulu harga entry lu, bagaimana lu meng-entry sebuah emiten ya. Jadi bukan oh dia lagi naik nih, oh ini entry-nya. Di pucuk itu kita entry, kemudian waktu dia turun ini kita jual. Jangan begitu, itu udah pasti lu hancur kan. Ya, jadi bikin trading sistemnya, whatever lah, teman-teman bisa lihat di YouTube segala macam kalau yang nggak tahu trading system itu seperti apa. Ya, bikinlah itu dulu, kemudian teman-teman bisa menentukan inilah harga entry, target price ya. Nah, harga stop loss ini gimana cara menentukannya? Kalau buat saya di My Trading Institute kita punya 3 pilihan untuk menentukan yang namanya stop loss. Stop loss pertama adalah kita gunakan yang namanya support dan resistance. Jadi gunakanlah support terdekat pada saat lu entry. Kalau money spot kan langsung kelihatan ya di mana supportnya. Ya benar kan? Ya money spot dia pasti ada di ranging. Kemudian kita bisa kelihatan kok, oh kita bisa taruh di low candle terendah pada saat dia ranging kan kita bisa kan taruh di situ. Itu support dan resistance. Yang kedua adalah pakai fixed percentage. Fix. Jadi udah fix. Oke, kalau market lagi bagus kita bisa menggunakan stop loss lebih gede, ya kan? 7-8%. Kalau market lagi jelek begini ya pakai yang lebih ketat. Jadi ya pakai 5%. Itu fixed percentage. Jadi persentase yang sudah fix. Nah, yang ketiga yang biasa dipakai oleh orang yaitu pakai average true range atau pakai 20 harian DMA. Ya, DMA itu adalah semacam moving average juga. Tapi kalau teman-teman lihat indikatornya ya itu adalah ATR. Ya, 2 kali ATR itu biasanya dipakai di situ. Nah, ini teman-teman bikin ini semua, begitu udah tahu itu baru teman-teman bisa bikin position sizing. Berapa jumlah lot yang lu boleh beli dalam setiap transaksi. Ini harus ada. Jadi bukan asal lu suka aja. Oh, gue kayaknya sukanya dengan 500 lot untuk beli ini. Gue sukanya dengan beli saham ini 700.000 lot gitu ya. Nah, itu nggak bisa teman-teman lakukan. Kalau teman-teman lakukan begitu, misalnya ambil contoh ya. Ini ada satu yang harga entry-nya 500 misalnya. Target price-nya udahlah nanti kita bicara itu. Kemudian stop loss-nya, teman-teman lihatlah support resistennya mungkin ada di sekitar 300 kejauhan. Misalnya ada di sekitar 425 misalnya ya. Nah, ini kan teman-teman udah lihat ya, jaraknya adalah 75 poin kan. Ya kan, 75 poin. Kalau di position sizing ya, gue nggak mau tahu, pokoknya udah gue beli aja 1000 lot misalnya. 1000 lot atau 100.000 lembar. Ya, 1000 lot atau 100.000 lembar. Kalau gue beli ini berarti kurang lebih, nah gue akan menggunakan sekitar berapa? 50 juta rupiah. Ya, 50 juta rupiah, anggaplah ini misalnya ini cuma 1 juta lah ya. Jadi biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan udah 50% sendiri kita masuk situ kan. Benar nggak? Nah, tiba-tiba dia kena stop loss. Tahu nggak teman-teman kalau dia kena stop loss ini kena berapa? Tinggal teman-teman kalikan aja. Ini kali ini ya. Terus habis itu kan harapan kita adalah ruginya dalam setiap transaksi adalah 1 juta kan. Benar nggak? Nah, ini teman-teman bisa lihat ruginya berapa. Ruginya 7,5 juta. Lah kok nggak sama? Kok nggak sama? Kan maunya gua adalah setiap kali transaksi ruginya 1 juta. Makanya nggak bisa lu sembarangan masuk. Nggak bisa lu sembarangan suka-suka lu. Oh, gue mau beli 10.000 lot. Gue beli 10.000 lot. Nggak bisa teman-teman lakukan seperti itu. Yang teman-teman harus lakukan adalah hitung namanya position sizing-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Gampang. Ya, 1 jutanya teman-teman bagi dengan selisih antara harga entry sama stop loss. Berapa itu? 75 kan? Selisihnya ada 75. Bener ya, 75 kan? Ya, ini adalah position sizing lu. 133 ya 1.300. Itu adalah position sizing lu. Lihat nggak stop loss-nya? Kalau dia kena stop loss ya kurang lebih apa yang sudah lu rencanakan. Gitu ya. Jadi ini udah pasti nyaman buat lu. Kenapa? Karena dari awal lu sudah merencanakan setiap kali gua
rugi, gua loss nih ya, kalau market nggak setuju sama gua, nah ini loh, setiap transaksinya ya sekitar 1 juta. Nah itu kurang lebih caranya. Nah sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak mengenai ini? Saya ingin pastikan dulu, jadi teman-teman nyaman dulu sejak awal, gitu. Nyaman melihat loss lu, gitu loh. Nyaman dulu itu. Kenapa kita harus lossnya kecil? Agar ini drawdownnya kecil, agar kita buat nutupin dia balikin ke BEP-nya itu gampang. Ya, ini kan berarti 1% dari modal kan? Ya kan? 1% dari modal, anggap ya. 1% dari modal. Teman-teman tahu nggak nutupin kerugian 1% dari modal? Itu gimana caranya? Teman-teman hanya perlu untung 1,1%. Udah, balik modal. Gitu. Teman-teman rugi 10%. Berarti 10 kali transaksi lu rugi semua ya. 10 transaksi lu rugi. Contoh hari ini lah. Hari ini misalnya teman-teman closing 5 transaksi. Berarti 5% ya. Ya kan? Minus 5%. Lu tahu nggak bagaimana cara mengembalikan 5%-nya? Gampang. Lu tinggal cuan 7%. Lebih gampang mana? Teman-teman cuan 7% dengan teman-teman cuan 20%, 30%. Lebih gampang mana? Ini 5 kali transaksi, lu cukup mengembalikannya dengan cuan 7%. Gampang kan? Lebih gampang itu kan? Itu makanya kenapa stop loss ini penting buat kita. Karena kan kita tidak pernah tahu ya bagaimana market itu. Udah itu trading system kita, winning rate-nya nggak mungkin 100%. Ada probabilitas loss-nya. Ya kan? Bisa jadi winning system, trading system teman-teman, winning rate-nya itu adalah 65 banding 35. Nah, pada saat lu ada di bagian ini, di mana 35% lagi loss. Nah, apa yang lu lakukan? Kalau lu kegedean masuk, ya ini kalau dia ada di bagian ini, ya lu akan nangis bombay. Kok gua harusnya loss gua 1%, kok jadi gede banget ya? Nah, kenapa lu akhirnya tidak berani stop loss? Karena lu merasa gede. Kalau lu merasa gede, makanya ini tinggal lu analisa. Pasti lu position sizing lu nggak hitung. Jadi lu masuk aja seenaknya. Jadi stop loss 8% itu adalah maksimal dengan asumsi total loss itu 1%. Enggak, ini stop loss dengan fixed percentage. Ya, fixed percentage. Nah, untuk bisa mendapatkan stop loss atau yang sama dengan risk per trade, kan lu berani menanggung resiko itu adalah sekitar 1 juta. Nah, lu harus hitung yang namanya position sizing. Jumlah lot yang lu masukin. Lu nggak bisa bilang, contoh misalnya hari ini masuk TB, lu hitung dulu. Lu hitung, misalnya contoh ini hitungan saya ya. Kalau saya mau masuk TB, itu hitungan saya kurang lebih saya harus masuk 960 lot. Kurang lebih. Ya, tapi kalau teman-teman lihat lot size-nya TB, bisa nggak gue masukin segitu? Bisa, tapi nanti keluarnya yang mungkin setengah mati susah. Bener nggak? Ya kan? Jadi apa yang teman-teman lakukan? Ya sudah, berarti gue udah tahu ya 960 ya. Nah, kalau gue masuk kurang dari itu, stop loss gue biasanya itu pasti akan di bawahnya risk per trade. Jadi kalau dia turun nih, misalnya contoh sekarang gue masuk TB, hari ini berapa ya breakout ya? 870 ya. Ya kan? Misalnya contoh gue masuk di situ. Kemudian stop loss gue berapa? Stop loss gue misalnya 870 itu ambillah 8% ya. Itu kurang lebih di 800. Ya, kurang lebih di 800. Nah, artinya kalau misalnya gue beli 960 lot, ini di sini ya 870. Ya, berarti stop loss gue ada di 800. Nah, kalau dia masuk di 800, kurang lebih, kalau dia kena, ini turun-turun, kena 800, gue tahu rugi gue berapa. Rugi gue adalah 931. Tapi ini salah nih. Yang di sini, saya hitung dulu ya, position sizing-nya sekalian ya. Ini berarti kurang 70 ya. 70. Berarti ini position sizing saya nih. 14.200. Itu ya. Jadi ini posisi sizing saya. Jadi kalau dari 100 juta saya cuma bisa masuk ke TB itu adalah 12.354.000. Itu tok, udah. Gitu. Nah, kalau lu masuk lebih gede dari ini gimana caranya? Ya pasti ini gede.
Gitu ya, contoh misalnya, oke gue masuk 20.000 lot. Ya, lu pasti akan nggak nyaman lah. Kok ini kalau dia kena stop loss jadi 1.400.000, lu nggak pengen keluar. Apalagi kalau misalnya, oh kayaknya ini bagus nih. Wah, fundamentalnya oke segala macam. Gue masuk, gue hajar di situ 50.000. Ya, stop lossnya akan gede banget. Dan lu nggak nyaman pasti. Kenapa? Karena lu udah bilang ke diri lu bahwa risk per trade gua maksimal adalah 1 juta. Nah, ini kok udah sampai ke 3.500.000. Nah, dengan kata lain, sebelum dia kena 800, lu udah kabur. Ya, lu udah kabur duluan. Lu nggak mungkin akhirnya trade your plan. Kenapa? Karena lu masuknya kegedean. Itu tidak sesuai dengan risk management lu. Ngerti gak? Paham gak di sini? Ya. Jadi harus diatur semuanya ini. Jadi kalau udah dibilang 14.200, lu masuk segitu. Berarti ini masuk 142 lot. Ya udah masuk sekaligus. Kalau memang dia bisa dimasukin sekaligus. Kalau misalnya dia tidak bisa dimasukin sekaligus, berarti teman-teman harus punya average up-nya gimana kan? Cara average up-nya. Stop loss lu pun di average up. Ya, jangan misalnya ini 870 nih. Nanti kalau misalnya dia 900, gue mau masuk lagi. Average up stop loss lu. Kalau enggak, ya ini jadi beda dong. Nanti akan jadi gede. Tapi TP ikut yang pertama. TP-nya, kalau average up, itu udah pasti TP-nya tetap ikut yang pertama. TP-nya, karena dia udah pasti kalau misalnya teman-teman pakai TP-nya adalah risk rate ratio, misalnya 1:2 atau 1:3, kan dia nggak mungkin berubah. Ya kan, walaupun teman-teman average up gitu. Jadi kalau misalnya pakai risk reward ratio, ya berarti kan udah fix nih. Oh, dia dulu TP-nya kurang lebih di sekitar resisten. Nah, kalau teman-teman nggak mau average up, bagaimana caranya gue bisa masuk sekaligus? Kalau nggak mau average up. Tapi kalau teman-teman mau average up, biasanya cenderungnya adalah trend following. Average up, ya trend following. Kenapa? Karena pada saat dia stop, lu mau average gitu loh. Ya, tetapi kalau teman-teman menggunakan risk ratio, berarti kan menggunakan support resistance sebagai area buat teman-teman target price teman-teman kan. Nah, kalau udah menggunakan support resistance, yang teman-teman lakukan, ya pilihan teman-teman adalah satu, teman-teman ikut sekaligus. Yang kedua adalah pada saat dia pullback. Itu yang lo ikut. Jadi bukan di atas. Kalau di atas cenderungnya itu adalah trend following. Ya, tapi ini mengerti dulu nih. Ini adalah soal risk management. Ini adalah soal risk management. Jadi jangan cuman punya trading plan tapi nggak tahu position sizingnya. Apalagi modalnya terserah gua dong. Uang gua. Gitu kan? Nah, makanya kenapa lu selalu tidak pernah nyaman dengan trading plan lu. Kenapa? Karena gue masuknya kegedean, otomatis ini akan membesar terus nih. Sebelum kena yang namanya stop loss lu udah kabur duluan. Ya kan? Sekarang contoh ya makanya tadi saya contohin kan, misalnya ini, gue masuk 80.000 lot. Mentang-mentang kan uang gue 100 juta nih. Ya gue masuk segitu bisa dong. Nah, tapi teman-teman lihat, kalau dia sampai ke stop loss, itu 5,6 juta. Jadi lu nggak mungkin trade the plan. Saya ngomong sampai berbusa-busa pun, trade the plan. Lu udah masuk, trade the plan. Nggak bakalan lu mau. Gitu loh. Nggak bakalan lu mau. Kenapa? Karena ini udah lebih gede. Lah, orang gue sepakat 1 juta kok. Berarti pada saat dia turun, udah kena 1 juta, lu kabur duluan. Padahal stop lossnya masih di bawah. Kalau sahamnya kita beli naik, nggak sampai target, misalnya kenaikan baru 5-10% dari 100% target. Tapi sudah turun, jadi kita floating loss. Apa sebaiknya kita lakukan? Trade the plan, Mbak. Jadi lu hanya keluar 2 cara. Pertama adalah pada saat dia kena stop loss, lu keluar karena memang itu udah sepakatan bahwa dia kalau kena stop loss berarti market nggak setuju, kita keluar ya. Yang kedua adalah pada saat kena trailing stop atau TP. Kalau dia udah, ini kan berarti nggak kena TP kan? Nah, dia kena trailing stop apa enggak? Selama tidak menyentuh yang titik-titik ini, target price sama stop loss, kita ada di situ. Udah trade the plan. Itu yang saya bilang, trade the plan.
Nah, untuk bisa trade the plan, ini harus benar hitungannya. Hitungan ini kelihatannya sepele banget kan. Tetapi jarang sekali orang melakukannya. Jadi kalau misalnya saya terus teriak trade the plan, lu nggak bakalan lakukan. Kenapa? Karena posisinya lu masuk kegedean pada saat dia baru turun cuma 20 poin ya, atau mungkin turun 4 tick gitu ya, belum kena stop lossnya 800 ya. Lu pada saat dia turun ke 850 saja, lu udah merasa wah, dia udah kena nih stop loss gua. Kenapa? Gua merencanakan cuma 1 juta setiap transaksi. Lu udah kabur duluan gitu. Itu yang makanya akhirnya semua orang teriak, wah kalau dia pasang stop loss pasti kena terus ya. Pilihannya cuma 2. Satu, lu nggak punya trading system, lu masuk sembarangan, beli di pucuk juga lu pasang stop loss juga ya, udah pasti akan kena. Pilihan yang kedua adalah posisi sizing lu yang kegedean, lu masuknya gede gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba digeprek ARB padahal stop lossnya misalnya 3%. Wow, stop loss 3% ya, kecil sekali lu ya itu ya. Stop loss 3%, ARB sekarang kan adalah berapa ya? 6-7% ya. 6-7%. Jadi kalau misalnya 6-7%, 3% masih bisa. Tapi saya nggak tahu sih ya gimana cara trading sistemnya kalau stop lossnya 3%, Pak. Ya, saya nggak tahu. Soalnya itu udah pasti bakalan kena terus. Gitu, oke? Nah, tapi jadi sayang profit sampai loss. Itu kan belum loss, Pak. Kalau lu masih trade the plan, tadi kan bilangnya gimana? IMAS, misalnya contoh ya, dia naik 5-10% dari 100% target. Kemudian turun jadi floating loss. Ya kan? Nah, makanya saya bilang, dia udah kena belum yang namanya trailing stop? Dia udah kena belum yang namanya stop loss? Kalau sudah kena, lu keluar. Gitu aja ya. Nah, jangan lihat satu kasus. Ingat, kayak contoh IMAS. IMAS itu kemarin pada saat dia breakout, kemudian besoknya apa yang saya bilang? Saya udah siap-siap pasang TP. Jadi itu udah pas di TP, sudah saya keluar. Gitu, karena memang trading plan saya itu cuma sampai ke situ. Nah, terus tiba-tiba dia turun ke bawah lagi ya. Bagaimana? Saya juga nggak tahu gitu kan. Itu balik lagi ke trading plan masing-masing. Itu yang saya bilang ya. Kalau lu punya trading plan, ikutin trading plan-nya. Nah, kalau sampai kenapa gue salah ya? Lu koreksi gitu loh. Lu evaluasi. Ini saya ambil contoh misalnya. Kenapa saya membahas ini? Karena kasusnya adalah banyak di alumni-alumni ya. Lah kena stop loss ya. Terus habis itu ada yang ini harusnya udah keluar gitu ya. Tapi saya mencoba untuk ikut plan. Nah, ini saya mau bikin video ini agar teman-teman bisa koreksi. Di salah gua di mana ya? Di position sizing kah? Atau kita masuknya salah? Atau memang marketnya begitu? Nah, kalau marketnya sudah begitu, udah jangan dilawan. Itu udah saya bilang dari minggu yang lalu kan. Ya, kalau udah kena TP, udah kena trailing stop, udah kena stop loss, jangan masuk dulu. Hold. Nah, itu saja ya. Kata-kata itu aja, itu susah banget dipraktekkan. Tetap saja mau masuk. Ya kan? Ribut tuh. Coba teman-teman lihat deh di tele alumni. Wah, ini bisa nih, bagus, ini bagus nih. Kayak Tekim, INKP ini bagus nih. Tetap aja ngotot mau masuk. Ya, saya sih nggak nyalain. Kenapa? Karena dulu saya juga begitu. Ya, bagaimana kita kan kalau di trading itu kan sebenarnya kemampuan kita cuma 3 ya. Teman-teman harus punya kemampuan untuk membaca technical. Ya, itu untuk melakukan analisa segala macam lah ya. Yang kedua adalah kemampuan mengendalikan resiko. Nah, ini bagiannya. Mengendalikan resiko. Yang ketiga ini nih, kemampuan mengendalikan emosi. Lu udah tahu loh marketnya seperti itu. Tapi lu kayaknya ya, kalau ini kayak kita waktu sekolah dulu ya. Ini kalau nggak ditantang ya, dia bikin aturan begini-gini, ini kalau nggak ditantang, kayaknya bukan kita banget gitu kan. Ya kan? Gitu loh. Jadi kayak, harus ditantang gitu. Ayo kita cobain. Ini dia bikin aturan seperti ini nih. Kayaknya kita harus langgar nih. Baru itu namanya cowok gitu kan. Dulu kan gitu kan. Nah, ini nggak begini. Lu udah tahu marketnya kayak gitu. Jangan ditantang. Udah pasti lu bukan siapa-siapa lah. Gitu ya. Jadi kita tinggal menunggu saja. Pokoknya nggak usah takut.
2 bulan yang lalu kan kita udah cuan lumayan. Ya udah nikmati aja itu. Pakai itu buat healing lah, apalah istilah teman-teman lah ya. Nggak perlu takut nggak ada kesempatan di market. Nggak perlu takut. Ya, market selalu akan ada. Lu 2 bulan berturut-turut misalnya, itu 2 bulan berturut-turut udah cuan. Masa nggak cukup-cukup juga sih? Lu harus setiap hari. Kemarin kan saya udah bilang kan, menjadi trader profesional bukan berarti harus setiap hari ada di market. Makanya tanya ke diri lu ini trading for living atau living for trading? Ini beda loh. Trading for living, kita melakukan trading secara objektif, bukan subjektifnya kita. Ada setup, gue masuk. Nggak ada setup, gue nggak masuk. Gitu loh, gue objektif. Bukan gue menjadi living for trading. Kalau living for trading, lu tau lah, lu udah terkontaminasi sama racun apa. Ya kan, siapa sih yang suka lu tetap ada di market ya. Mau market jelek, mau market bagus, lu harus ada di market. Oh, kalau saya sih nggak gitu loh. Itu kan menyumbangkan uang di situ. Ngapain? Itu kan ngapain gitu? Nggak perlu sampai seperti itu gitu. Oke, nah ini ada contoh nih ya. Kalau seandainya kita pakai 8% untuk masuk waktu breakout struktur di IMAS. Sekitar 900 sampai 925. Oke, ini berarti masuknya itu di 905 ya. TP-nya kan ternyata masih jauh. Ini sekitar 1065. Kenaikannya sampai 990 doang. Betul? Oke. Nah, apakah itu harus kena trailing stop? Oke. Ini kan kasusnya di IMAS ya. Ini saya ambil contoh kasus di IMAS. Misalnya kita masuk di ini kemarin trading plan saya. Ya, ini saya ambil itunya di mana? Di low terendah nih. Ini sekitar 6,25%. Kemudian TP saya situ. Ya, di 990, tapi saya jarang sekali TP di segitu. Lo udah sering dengar kan ya? Kalau TP-nya di situ 1:2 kan ya? Ini 1:2 kan, biasanya saya turunin 1 tick. Buat apa? Buat kena. Nah, ini contoh kasus kayak gini nih. Dia selalu akan begitu. Ya, ini kan berarti sekitar 12%-an tok. Nah, kita beli pada saat kapan? Pada saat dia breakout. Nah, breakoutnya di mana? Ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, breakoutnya ini breakout kurang lebih di sekitar 880. Ini breakoutnya kan sekitar 880 tuh. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita ambil ini breakout 880. Terus habis itu saya ambil stop loss-nya adalah 8% ya. Jadi ini plus 880 kalikan 0,92. Ya, berarti sekitar 810. Udah 810 aja ya. Sorry. Stop loss-nya ada di sekitar 810. Sekarang teman-teman risk per trade-nya berapa? Kalau 1:2 pasti belum kena ya. Belum kena kan? Pakainya apa? Di sini teman-teman bisa menggunakan ini. Trailing stopnya menggunakan yang 10 harian. Nah, di situ keluar. Berarti ya kurang lebih balik modal. Dia kena, dia break. Lihat nggak? Itu yang 10 harian di situ. Dia kena, habis itu teman-teman pasti ya paling cuma balik modal doang. Rugi di fee. Tetapi ini kebetulan saya menggunakan low dari candle terendah. Kenapa? Karena dia money spot kan. Kalau dia money spot, aku pakainya mana? Teman-teman kan bisa menggunakan low candle-nya aja bisa di sini nih. Low candle terendah pada saat dia money spot. Pada saat dia breakout 895. Kalau udah begini, misalnya contoh ya. Ini kalau kayak gini ya. Ini kan tuh berarti masih TP-nya di 1005. Oke. Next-nya apa? Lu tinggal trailing stop-nya dengan EMA 10. Pakai 10 harian lah. Kan kita ada yang pakai yang 20 harian kan. Nah, kalau teman-teman menggunakan EMA 20 untuk trailing stop, maka teman-teman juga pasti kena stop loss di sekitar 875. Jadi udah tinggal teman-teman keluar aja dari situ trailingnya ya. Kalau enggak, hari ini juga teman-teman kena stop loss. Stop lossnya di berapa nih? 840. Kena stop loss. Ruginya berapa? Ruginya adalah 1% dari modalnya.
Terus habis itu apa? Kita merasa nggak nyaman. Kenapa gua harus pakai stop loss? Lu kalau udah kena stop loss itu gede banget. Nah, makanya tadinya saya nggak sadar. Kok semua orang ngeluh ya stop lossnya gede ya. Oh ya ampun, stop lossnya sekian banyak. Ya sekian ratus juta. Saya sampai kaget tuh. Maksudnya, wah gila stop lossnya segitu banyak. Kenapa? Gitu. Ternyata yang namanya position sizing nggak dihitung. Pokoknya udah gua hajar aja masuk. Gitu. Itu makanya kenapa setiap trader itu butuh yang namanya persiapan. Lu persiapkan semua plan lu dari awal. Kenapa harus dipersiapkan? Itu semua itu berkaitan dengan kenyamanan lu dalam mengikuti plan lu. Gitu. Yang ini aja nih, kasus yang masalah lu taruh stop loss, terus habis itu bikin position sizingnya kegedean, itu membuat lu nggak nyaman mengikuti plannya. Ya kan? Gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya dia ada langkah-langkah yang salah, ada langkah-langkah yang teman-teman lewatin, kayak ini aja nih. Bikin yang namanya position sizing. Ini banyak sekali orang yang menyepelekan. Nah, contoh di sini itu udah kelihatan kan? Kalau lu position sizing lu kegedean, itu membuat lu tidak nyaman mengikuti plan ini. Maka dari itu akhirnya apa? Lu keluar masuk. Bekerja ya plannya ternyata. Jadi bolak-balik akhirnya apa? Saya menjadi lebih paham lah ya. Kenapa hal-hal yang sepele-sepele gini itu nggak dilihat sama orang. Tetapi hal-hal yang sepele ini justru membuat lu pondasi lu kuat apa enggak dalam trading. Ini sepele banget kan? Ya kan? Nah sekarang inilah taruhan sama saya deh. Teman-teman udah tahu bagaimana cara menghitung ini. Saya mau lihat nanti hitung nggak? Kita boleh bikin pooling lah di sini lah. Ya, lu udah tahu hitungannya begini kan? Nah, lu hitung nggak? Lu udah punya trading system? Oh iya, oke, gue udah punya trading systemnya. Nah, lu udah dapat yang namanya trading plan. Nah, lu hitung nggak position sizing lu? Gue mau lihat gitu. Nanti kita coba taruhan deh. Nanti udah bulan depan ya. Ini market lagi jelek, pasti lu rajin lah. Pasti rajin banget. Tetapi nanti market sudah bagus. Wah, ngapain ngitung-ngitung begitu? Ini kita tutup mata aja cuan gitu ya. Kayak 2 bulan yang lalu lah. Kita teriak-teriak bagaimana juga risk management segala macam. Nggak ada yang mau. Gitu? Ya kan? Nah, sekarang market lagi jelek. Oh, lu pasti follow the rules banget. Lu pasti akan ikut banget aturannya. Tapi nanti kalau udah lewat masa-masa sulit ini, lu udah pasti lupa. Itu manusia banget. Itu manusiawi banget. Sama kayak kalau teman-teman udah habis bangkrut gitu ya, lagi susah, nggak punya uang, pandemi datang, habis di PHK ya. Wah susah, oh iya susah, oke. Nanti setiap uang yang masuk kita hitung ya, financial planning yang baik. Gitu? Ya nanti begitu ini udah lewat masanya, ngapain financialan? Hayo ajar, ngapain dana darurat? Nggak usah itu, kayak gitu kan? Bener nggak? Nah itu. Sama. Di trading itu kan kita yang bikin kan. Kita yang atur ini semua kan. Itu makanya kalau lu nggak bikin ini, saya yakin banget teman-teman pasti tidak bikin juga jurnal. Nah kalau udah nggak bikin itu semua, gue yakin banget lu nggak ada bahan untuk evaluasi. Jadi akhirnya apa? Pokoknya dia kalau kena loss, ya ampun, gue berarti rugi-rugi melulu. Lu nggak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Padahal kalau lu salah, itu nggak masalah. Saya malah seneng gitu loh. Kalau misalnya mereka yang habis belajar itu salah. Artinya apa? Mereka berusaha. Mereka punya usaha gitu loh. Ya kan? Tinggal lu mau perbaiki apa enggak gitu loh. Nah, ini pertanyaan dari Bu Ratna nih. Dari modal yang kita punya, harus berapa persen yang boleh masuk? Sebenarnya boleh masuk semua. Boleh masuk semua. Tinggal lu hitung aja di sini, Bu. Ya. Nah, kalau lu udah punya position sizing, saya jamin yang namanya emiten dalam porto kita nggak bakalan supermarket. Nggak bakalan supermarket. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ya. Ini aja kalau lihat dari ini saham yang ini nih, kita baru masuk 12 jutaan sampai 13 jutaan. Jadi kalau teman-teman untuk ngabisin 100 juta, yaitu berarti ya ada sekitar 8 sampai 9, 7 sampai 8 emiten lah di dalam porto kita kalau 1%. Biasanya kalau 2% itu paling sekitar 4 emiten. Jadi nggak bakalan supermarket. Nah kalau portonya, kalau modalnya sudah masuk semua, lu jangan tambahin lagi.
Jadi ini pakai ini dulu untuk compounding. Biar lu tahu gitu loh, ini sebenarnya bekerja apa enggak. Kalau dia bekerja, seberapa gede ya returns-nya buat kita. Berarti 3 harus membagi. Sebenarnya itu cuma buat gampang ya. 5 sampai 6 emiten, Pak. Tapi kalau udah ikut yang position sizing, udah pasti kebagi begitu. Kalau EMA buat stop loss, EMA buat stop loss. EMA buat trailing stop. Biasanya kita gunakan EMA itu buat trailing stop, ya. Jadi EMA 10 itu buat emiten-emiten ya, harga-harga yang bom-bom-bom itu loh, atau kenceng-kenceng itu ya. Nah, saya biasanya sering menggunakan yang 10 harian. Bagaimana kita tahu dia kenceng apa enggak? Ya lu lihat historinya. Lu lihat historinya, pasti ketahuan tuh karakternya. Yang 20 harian itu buat yang tenang-tenang. Udah pasti daily, Pak. Kalau di saham kita selalu pakai yang daily. Cukup clear ya, teman-teman ya. Ini teman-teman pastikan. Nanti kan di-upload di YouTube nih semuanya ya. Saya akan upload di YouTube termasuk pertanyaan-pertanyaan ini semua saya upload di YouTube. Jadi ini utuh 1 jam. Saya taruh di YouTube semua agar apa? Teman-teman bisa pelajarin itu. Kenapa saya buka ini? Saya buka pun nggak mungkin gitu loh. Dalam nanti mungkin ada berapa ribu orang yang viewer yang nonton pun ya. Saya percaya kok nggak ada 5 berapa persen yang benar-benar mempraktekkan ini sampai tuntas. Saya yakin banget kok. Kenapa? Yang namanya disiplin sama konsisten itu nggak gampang. Ya, tapi 2 karakter ini justru yang membuat lu berhasil apa enggak. Ya, disiplin sama konsisten. Kalau lu udah punya trading system, kan namanya lu udah punya trading system kan? Nah, lu dari trading system itu kan bikin trading plan kan? Nah, lu bagaimana lu bisa konsisten mengikuti plan ini? Ya caranya ya lu mesti bedah-bedah itu semua. Jadi saya nggak bilang bahwa itu sesuatu yang nggak gampang atau mudah ya. Saya juga proses ya, konsisten. Saya juga proses disiplinnya. Itu nggak tiba-tiba terbalik. Oh, dari awal saya udah disiplin mengikuti trading plan. Itu bullshit lah. Saya nggak akan semunafik itu. Saya jatuh bangun kok di situ. Gitu kan ya, karena saya tahu memang tidak mudah. Maka dari itu saya ngingatin terus. Tetapi kan masalahnya gini. Yang mau berubah apa enggak itu diri sendiri kan. Itu yang mindset ini loh. Masih ingat kan ya? Bagaimana cara kita bisa mengubah realita? Lu mau menjadi profit konsisten, bagaimana lu bisa mengubah realitanya? Ya lu udah bolak-balik ya, kayak itu yang dibilang pesulap merah kan? Mindset lu mesti ganti mindset lu. Caranya gimana? Ya makanya konsisten. Lu membangun sebuah kebiasaan. Lu bangun sebuah kebiasaan. Lakukan sesuatu yang rutin kecil-kecil. Tetapi ya, rutin kecil-kecil. Tetapi teman-teman tinggal, karena rutin itu kan menjadi habit kan. Rutin yang kecil itu menjadi sebuah habit. Nah begitu habit itu terbangun, itu akan menjadi karakter buat lu. Pada saat karakter itu jadi, ini karakter yang baik loh ya. Saya nggak bilang teman-teman, kalau lu ikutin sesuatu yang jelek, akhirnya itu jadi karakter lu, ya realitanya ya berarti akan menjadi trading yang jelek-jelek. Gitu. Jadi dari awal tinggal realitanya. Lu kalau mau ubah realitanya, ubah dari kebiasaan. Ubah kebiasaan. Ini mindset lu sebenarnya nggak bisa lu tuh. Saya nggak bilang tiba-tiba lu langsung bisa switch gitu ya, kayak orang di hipnoterapi itu. Teng gitu ya, habis kayak uyak gitu. Oh, lu akan jadi trader yang profesional. Lu akan jadi trader yang baik gitu. Saya nggak tahu sih ya, ada nggak ilmu seperti itu. Yang dia bisa prak gitu. Langsung lu besok udah langsung konsisten dan disiplin. Saya nggak tahu ada nggak. Kalau ada kasih tahu saya. Nanti saya masukkan ke dalam kelas coaching, itu bisa permanen. Oh, itu udah enak itu. Ya, kalau ada, itu trader profesional itu pasti banyak banget. Masalahnya nggak ada sampai hari ini. Ya, mau NLP segala macam juga, ya namanya nanti dia akan bergaul kembali ke lingkungannya mereka ya. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk mengubah mindset memang. Tapi bisa. Oke, saya pikir itu dulu ya teman-teman ya. Semoga cukup bermanfaat ya. Semoga dipraktekkan juga. Ya, dan kita lihat nanti kira-kira ke depannya seperti apa. Oke. Saya pikir itu dulu teman-teman. Thank you semuanya untuk hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu market update ya.
Oke, thank you semuanya. God bless. Saya izin pamit. Salam tim.